Bapak kami tangkap dengan tuduhan penipuan dan ini surat perintah penangkapannya. Penipuan kumaha tuh, Pak? Perkenalkan, saya Gading. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa rumah kalian terpaksa saya sita. Karena Pak Asep sudah menggadaikan sertifikat rumah ini untuk proyeknya. Tapi karena proyeknya gagal dan karena ada kasus penipuan dari Pak Asep, maka rumah ini jadi milik saya. Afifah. Dia kelihatan bahagia sekali. Siapa laki-laki dan anak itu ya? Mau kemana kita? Kemana ya? Afifah! 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 Bang, jalan dong! Lu orang lagi nyebrang juga. Minggir cepat buru-buru ku nih. Kak Afifah, ayo masuk. Iya, iya. Afifah, tunggu Afifah! 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 Itu orang mau ngejar siapa ya? Afifah! 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 Siapa sebenarnya laki-laki dan anak kecil itu? Ada hubungan apa mereka sama Afifah? Selama ini aku kenal Afifah, belum pernah aku lihat mereka. Aku harus bisa menemukan Afifah. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Rehan, ternyata gak gampang buat ngelupain kamu. Kemanapun aku pergi, aku ngerasa selalu ada kamu. Aku selalu ngedenger suara kamu, Mas Rehan. Kak Afifah kenapa? Pak, Hah? Kak Afifah kenapa? Kak Afifah, mungkin lagi sedih kali. Udah, kamu jangan diganggu dulu Kak Afifahnya dong. Coba dihibur dulu Kak Afifahnya. Kak Afifah. Afifah, Iya? kamu lagi ada masalah ya? Enggak ada masalah kok. Dinda, gimana tadi sekolahnya? Kak Afifah, hari ini aku seneng banget. Tadi nilai ulanganku 10. Wah, hebat banget. Wih. Pinter, besok-besok juga harus 10 lagi ya. Ya, Keren ya anak papa nih. Siapa sebenarnya Afifah? Kenapa dia bisa nggak punya tempat tinggal ya? Aku harus menyelidikinya. Umi, kita mendingan lapor polisi aja deh Umi. Hana khawatir sama Kak Afifah. Dia lagi depresi gitu terus keliaran di jalan bahaya Umi, banyak orang jahat. Ya kamu benar Hana. Kita harus lapor polisi biar polisi aja yang cari. Dalam keadaan Afifah seperti itu, mana mungkin dia bisa jaga dirinya sendiri. Ya udah Hana lepas ya Umi ya. Ya Umi. Mau kemana kalian? Mau kemana? Mau lapor polisi? Teh, ini nggak bisa dibiarin Teh. Afifah kondisinya seperti itu, mana mungkin dia bisa jaga dirinya sendiri. Kita harus lapor ke polisi. Kalau sampai lapor polisi, aduh, bisa-bisa aku yang kena masalah. Soalnya kan aku yang ninggalin Afifah di kebun kosong. Mau lapor polisi? Sana kalau berani.
tapi Hana yang akan tanggung akibatnya. Wah, lepasin, Wah, apa sih? Lepasin, Wah. Diam kamu. Kamu tuh selalu saja gak pernah dengerin omongan orang tua ya. Jangan sakitin Hana, Teh. Tolong jangan sakitin Hana. Masuk. Hana, Masuk. Masuk. Hana. Wah, lepasin, Wah. Wah, lepasin. Lepasin, Wah. Teh, jangan ya. Umi. Rasain. Wah, Rasain. kasihan Umi, Wah. Kasihan Umi. Biarin kesakitan. Kasihan Umi. Wah, kasihan Umi, Wah. Kamu tuh jadi anak yang selalu saja ngelawan. Kamu kan yang suka mempengaruhi semuanya. Iya kan? Kamu kan? Enggak. Teh, buka pintunya, Teh. Puas. Teh, buka. Diam kamu. Biarin aja dia kesakitan. Teh, buka pintunya, Teh. Jangan. Abah, tolongin Hana, Abah. Hana. Umi apa-apaan sih? Lagian kenapa Umi ada di sini? Hah? Siapa yang nyuruh Umi masuk? Hah? Ayo balik ke sini, balik. Enggak, Umi mau nolongin Hana, Abah. Hana itu lagi dihukum sama Teklis. Itu pasti dia punya salah. Mana mungkin kalau nggak punya salah? Iya kan? Lagian baguslah begitu. Biar dia belajar disiplin. Biar dia nggak ngelawan mulu sama orang tua. Lagian Umi sekarang balik lagi. Umi harus jalanin hukuman Umi lagi. Ayo cepat. Enggak, Umi nggak mau. Dengerin Abah sekali-sekali. Nurut. Balik. Udah jangan mikirin si Hana. Hana itu lagi diajarin biar nggak ngelawan sama orang tuanya. Ayo cepat. Hana. Umi. Jadi Wak Elis mau hukum Hana. Dan Abang mau hukum Umi. Aku nggak akan biarin Wak Gerandong makin semena-mena. Sini nggak? Umi mohon. Umi mau lihat Hana. Umi khawatir. Umi khawatir Hana dicelakain, ya Allah. Sini. Udah ya? Diam. Umi anggap apa abahnya? Abah dari tadi ngomong diam, jangan ikut campur. Masih ngelawan aja. Berani ya? Hah? Sekarang udah berani gue jorokin apa? Gitu berani ya? Ikat. Rasa Umi, biar nggak bisa kemana-mana. Jangan, Bah. Tangan Umi sakit. Diam di sini dan jangan kemana-mana. Arti nggak? Makin hari makin berani. Awas ya, jangan pergi lagi. Kalau pergi lagi dari sini, tambahin hukumannya. Tahu? Orang-orang gak pada lihat semuanya. Biar orang semua tahu. Ayo sok jalan. Gak mau, Hana malu. Malu? Ngapain pakai malu? Ayo sok. Cepat. Lis. Iku naon dia teh? Gini, Sep. Tadi tanya si Hana sama Marwah teh mau pergi ke kantor polisi. Mau ngelaporin kita berdua. Katanya kita yang ngilangin si Hafifah. Kamu anak kecil apa kamu? Berani ngancam-ngancam sama orang gede? Hah? Ampun. Drama. Tata didikan si Umi. Anaknya semua kayak begini. Kalau udah dipukul. Baru ampun ya kan? Ampun. Udah gak usah pakai nangis. Drama mana teh. Jalan. Ayo cepet. Jalan. Dipukul lagi sama apa? Jalan cepet. Jalan aja. Emang begitu ya, Sep ya. Kalau anak teh kurang didikan. Nah, itu kerjaannya siapa? Si Marwah. Bagus itu dididik sama kita. Ayo kita balik lagi aja. Biarin dia jalan. Jalannya jauh. Awas kalau balik dari.
Jangan pakai beginian. Kamu kenapa? Ini ngapain kamu pakai beginian? Hah? Aku yang suruh Awai bikin. Ini ada apa sih? Ayo naik, kita pulang. Sebentar lagi saya bisa menguasai ini rumah. Si Asep pasti nurut sama Teteh. Pasti semua hartanya Asep jatuh ke tangan Teteh. Gatal sih. Perasaan tadi udah mandi. Aduh. Gatel ya? Rasain lo. Lo gak akan bisa nyingkirin Umi dan nguasain hartanya Abah. Karena anak-anaknya yang memperjuangin. Dasar wa gerandong. Rasain, syukurin. Sini Asma bantuin ya. Umi nggak apa-apa. Asep, pada kemana sih kalian tanya? Ayah naon, Lis, ayah naon. Aduh, iya teh pasti digigit ulat bulu. Ya pasti ada yang ngerjain Teteh tadi taruh di kasur teh. Aduh, digatel. Oh, pasti orang dalam. Ya sahadeui kalau bukan si Marwah pelakuna. Enggak mungkin. Umi kan lagi diikat di luar, jadi nggak mungkin. Kalau Hana teh tidak mungkin. Hana kan sama Teteh disuruh keliling komplek tadi. Ini pasti si Asma. Iya. Ya Asma, iya teh pasti kerjaannya si Asma. Asma! Itu, Abah sama Teteh teriak-teriak manggilin kamu. Mereka lagi marah. Nggak tahu Umi, udah biarin aja. Udah, kamu jangan kesana nanti kamu disiksa lagi. Biar aja Umi ngadepin. Jangan Umi, udah biar Asma aja. Asma udah biasa kok ngadepin Abah. Tapi Udah Umi tenang aja. Asma nggak mau ngeliat Umi disiksa terus sama Abah sama Uwa. Udah ya, Umi tunggu sini. ya Allah, walaupun Asma sering membuat masalah, tapi aku tahu dia anak yang baik dan sangat menyayangi aku. Wah, apa sih Wah teriak-teriak sampai di luar kedengeran tahu? Kamu kan tadi yang naruh ulet bulu di kasur Uwa, iya kan? Ngaku wae. Ulet bulu apa, Wak? Asma nggak tahu, orang Asma baru pulang juga udah ditampar. Apaan sih? Jangan bohong kamu. Uwa tahu. Kamu kan tadi yang ada di rumah, kamu yang naruh ulet bulu di kasur Uwa. Ngaku. Enggak. Wah, ini maksudnya apa? Hah? Hana tuh masih kecil, wah, kasihan. Masa dikalungin kayak begini terus suruh keliling komplek? Nggak gitu kali cara hukumnya. Gini nih, kalau anak-anak yang tidak pernah dididik dengan bagus sama si Marwah, satu persatu ngelawan sama orang tua, tadi Hana, terus Asma. Sekarang kamu tuh yang paling gede, yang paling besar. Kudu ngasih tahu sama yang kecil-kecil. Ini teh malah ikut-ikutan ngelawan. Abah kasih peringatan sama kalian. Kalian bertiga kalau nggak mau nurut, kalian lebih baik pergi dari rumah ini. Abah. Ya Allah, Mbak, jangan usir anak-anak. Nanti bikin masalah lagi. Afifah aja belum pulang.
Sekarang Abah mau usir mereka juga. Kasihan kan, Bah? Abah, dengerin Rehan ya. Abah nyiksa Rehan, Rehan mungkin diem aja. Tapi kalau Abah sampai nyiksa Umi, Rehan nggak akan tinggal diem. Ah, udah jangan jawab dulu, kamu udah jangan jawab dulu. Apa? Apa kamu? Udah cukup. Aduh, gawat kalau sampai Asep menghajar Rehan kayak tempo hari. Sep, udah tuh Sep. Jangan sakitin Rehan terus. Rehan tekan kesayangan Ua. Kasihan Dinda. Pasti dia kecapean main di mall tadi. Kalau lihat Dinda, aku selalu ingat sama adik-adik aku. Udah lama aku gak ketemu sama mereka. Aku kangen banget sama mereka. Afifah, kamu lagi ada masalah apa sih? Enggak ada masalah apa-apa kok. Aku ke dapur dulu ya. Tunggu, Afifah. Kamu tuh kalau lagi ada masalah, cerita aja. Kamu kan udah baik banget sama Dinda. Udah mau hibur Dinda yang lagi kesepian. Yang udah lama banget ditinggal sama mamanya pergi. Sekarang waktunya aku balas budi sama kamu. Tapi aku baik-baik aja kok. Permisi. Sebenarnya Afifah ada masalah apa sih? Aduh, nugget kesukaan Non Dinda habis. Dia suka nggak mau makan kalau nggak pakai nugget. Bi, sini. Masak apa hari ini? Nah itu Non, Bibi bingung. Nuggetnya habis. Don Dinda pasti nggak mau makan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, gampang. Biar aku aja yang beli nuggetnya nanti di minimarket, ya. Nanti Bibi lanjutin aja masaknya. Beneran nggak apa-apa Non? Nggak apa-apa, udah aku berangkat sekarang ya. Ini uangnya. Ya, bentar ya Bi. Hati-hati Non ya, makasih. Di mana? Aduh. Ajak ketemuan di hotel nggak mau. Di restoran nggak mau. Ini kalau bukan proyek miliaran nggak mau kayak begini nih. Afifah. Tapi kok nggak kayak orang stres? Afifah! Siapa kamu? Abah. Bapak siapa? Ini Abah. Pulang. Pulang. Lepasin. Afifah. Kamu kenapa? Aku mohon jangan sakitin aku mohon jangan sakitin aku. Itu.
lihat itu nggak? Perempuan muda lewat sini. Cantik, cantik. Putih, rambutnya segini. Gitu. Lihat nggak lewat sini? Hah? Ciri-ciri yang disebutin Bapak ini mirip seperti Afifah. Terus tadi Afifah terlihat ketakutan. Jangan-jangan Afifah dikejar orang ini. Mas, hei! Halo! Ditanya diem aja. Liwat nggak? Lihat nggak? Liwat sini nggak? Maaf Pak, saya nggak lihat dari tadi. Hilang kemana ya? Awas kalau ketemu. Siksa lagi. Sekarang kamu tenang ya. Orangnya udah pergi. Sebenarnya orang itu siapa? Kok sampai ngejarin kamu kayak gini? Kamu sampai ketakutan loh. Tolong, aku mohon sama kamu, tolong usir dia dari sini. Aku udah gak sudi ketemu sama dia lagi. Aku mohon, tolong usir dia dari sini. Kamu jangan takut ya. Orangnya udah pergi kok. Ya, sekarang kita ke ruang tengah aja ya, biar kamu lebih tenang. Kamu ceritain semuanya. Supaya kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Oke? Loh, Non Afifah kenapa? Bu, tolong buatin teh hangat ya buat Afifah ya. Baiklah, Pak. Ya, jadi gitu ceritanya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Makanya aku memilih untuk pergi dari rumah Abah. Terus kenapa kamu gak minta cerai aja sih? Udah, aku udah berkali-kali minta cerai dari Abah. Bahkan aku udah balikin maharnya Abah 200 juta. Tapi Abah tetap aja ngingkarin janjinya buat ceraikan aku. Ya makanya aku pura-pura depresi supaya aku bisa pergi dari rumah itu. Karena aku gak mau terus-terusan disiksa sama Teh Elis, kakaknya Abah. Tapi kalau sampai Abah tahu aku cuma pura-pura depresi, aku bakal ditarik lagi ke rumah itu. Aku gak mau. Aku udah nyaman di sini. Aku mau di sini aja, Mas Gading. Oke Afifah, sekarang kamu tenangin hati kamu ya. Aku janji, aku gak akan biarin kamu balik lagi ke rumah si Abah itu. Ya? Pokoknya selama kamu sama aku, selama kamu masih di sini, semuanya aman. Makasih Mas Gading. Iya. Afifah, Ini teh manisnya, Pak. Iya terus. Diminum teh. Semoga hati kamu tenang ya. Nis. Tadi kita ketemu Afifah. Jalan. Terus sekarang Afifahnya di mana? Nggak tahu. Udah ketangkep tapi lepas lagi. Abah, ketemu Afifah di mana? Di Jalan Cempaka dekat rumah teman Abah. Tapi kayaknya dia nggak kenalin Abah loh. Mau ngapain kamu tanya-tanya Afifah ketemu di mana? Awas aja ya. Kalau kamu cari-cari dia terus kamu bawa lagi dia ke sini. Tapi Teh, daripada Afifah tuh keliaran di jalanan, kan lebih baik kita bawa pulang. Ya memang begitu. Tadinya juga begitu. Udah dipegang tuh. Gitu kamu. Kabur hilang lahir. Hilang. Gawat. Kalau Asep bawa perempuan itu kembali ke sini, aduh, makin susah aku menguasai harta Asep. Asep, ngapain juga sih kamu mau bawa dia ke sini lagi pulang? Nanti dia masih ngarepin Rehan lagi dong. Wah, awas aja. Rehan deket-deketin Afifah lagi. Kenapa ya Abah kok masih saja curiga sama anaknya sendiri? Afifah,
Dia kelihatan bahagia sekali. Siapa laki-laki dan anak itu ya? Tadi Afifah terlihat bahagia. Jangan-jangan dia nggak depresi. Dia cuma pura-pura depresi supaya bisa dibuang sama Abah. Selama ini aku berusaha untuk bantu Afifah ngelariin diri, tapi nggak berhasil. Sekarang dia udah bahagia. Jadi sebaiknya aku nggak usah nyari dia lagi. Mungkin aku memang harus merelakan dia untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Awas aja kalau dia diam-diam mencari Afifah dan menjalin hubungan lagi sama Afifah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ih, kamu tuh makanya hati-hati dong. Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersi. Afifah, aku janji suatu saat aku akan menikahimu. Aku juga janji sama kamu. Aku gak akan menikah sama laki-laki lain selain kamu. Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Langit itu, bintang-bintang itu, dulu kita sering lihat bintang-bintang itu sama-sama, Mas Rehan. Kamu lagi apa sekarang, Mas Rehan? Apa kamu juga lagi ngeliatin bintang-bintang itu? Apa sekarang kamu juga lagi mikirin aku? Afifah, aku rindu sekali sama dirimu. Kamu pasti tahu, sampai detik ini aku belum bisa melupakan rasa cintaku padamu. Aku kangen banget sama kamu, Mas Rehan. Tapi aku gak bisa ngubungin kamu. Karena aku tahu ini yang terbaik buat kita. Tapi aku rela tidak bisa bertemu denganmu lagi, asalkan engkau bahagia. Karena selama ini aku berjuang untuk kebahagiaanmu. Aku berharap kamu bisa ngelanjutin hidup kamu dan ngelupain aku, Mas Rehan. Juga tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Dan aku berharap kamu akan menemukan perempuan yang jauh mencintai kamu lebih baik daripada aku. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari.
siang, Pak. Apa betul ini rumah Pak Asep? Iya betul, ada apa ya? Maaf, Pak. Bapak kami tangkap dengan tuduhan penipuan dan ini surat perintah penangkapannya. Penipuan kumaha tuh, Pak? Pak, saya mah tidak mau ditangkap, Pak. Sebaiknya Bapak ikut kami saja dulu, nanti Bapak bisa jelaskan kantor. Mari, Pak. Boleh, siap, Pak. Ayo, Pak. Kenapa dibawa? Ayo, Pak. Mari, Pak. Ayo, Pak. Umi Telis, ini Abah. Asmana, ini Abah mau dibawa ini. Pak, kenapa? Ya Allah. Asep, kamu teh kenapa gitu bisa ditangkap polisi? Nggak tahu, Abah, kenapa ini? Pak, kenapa suami saya dibawa, Pak? Ya Allah, ya Rabbi. Saya tidak pernah melakukan penipuan. Tidak pernah, Pak. Mungkin ini Rehan ini memfitnah Abah. Rehan memfitnah Abah supaya Abah ditangkap. Aduh, Sep. Mana teh kunaon? Selalu wae bikin masalah. Ayo, Pak. Siap, Dan. Sebaiknya Bapak ikut saja. Ayo. Pak, jangan dibawa, Pak. Saya yakin suami saya nggak salah, Pak. Iya. Pak, Bapak! Pak! Iya. Pak! Si Asep teh kumaha sih? Udah pisan. Kayaknya untung malah buntung. Umi, kita panggil pengacara aja Umi buat ngeluarin Abah. Kalau pakai pengacara teh mahal bayarnya. Udah, Teh. Biar berapapun biayanya, Umi nggak peduli. Yang penting apa jangan dipenjara. Pak. Gimana? Kabar baik, Pak. Pak Asep sudah terbukti bersalah melakukan penipuan pada salah satu proyek kita yang bernilai miliaran rupiah. Dan ditambah lagi, Pak, saya juga sudah menyerahkan semua bukti-bukti penipuannya kepada polisi. Lengkap semua. Dan kali ini saya yakin, Pak, dia tidak akan lolos dari kasus ini. Bagus kerja kamu. Saya dapat info kalau Pak Asep itu ngadain sertifikat rumahnya untuk nyelesain proyek ini. Oh iya, tentu saja, Pak. Ini dia. Semuanya ada di situ, Pak. Good. Oke. Sekarang tugas kamu usir semua keluarga. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya Gading. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa rumah kalian terpaksa saya sita. Karena Pak Asep sudah menggadaikan sertifikat rumah ini untuk proyeknya. Tapi karena proyeknya gagal dan karena ada kasus penipuan dari Pak Asep, maka rumah ini jadi milik saya. Perkenalkan, saya Gading. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa rumah kalian terpaksa saya sita. Karena Pak Asep sudah menggadaikan sertifikat rumah ini untuk proyeknya. Tapi karena proyeknya gagal dan karena ada kasus penipuan dari Pak Asep, maka rumah ini jadi milik saya. Nggak mungkin. Abah tuh nggak mungkin menggadaikan rumah ini. Kalau Ibu nggak percaya bisa lihat sertifikatnya. Baik, saya beri waktu 1 jam untuk kalian kemas-kemas barang kalian dan angkat kaki dari rumah ini. Jangan sita rumah ini, Pak. Kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya rumah lain. Saya sudah memberi kesepakatan pada Pak Asep. Jadi mohon maaf, kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Pokoknya saya tidak akan pergi dari rumah sini. Kalian kan yang sudah menipu Asep dan sekarang kalian juga yang memperbalikkan masalah ini. Kalau kalian nggak bisa angkat kaki dari rumah ini, saya bisa tuntut kalian. Tuntut aja.
Tolong kalian cepat kemasin barang-barang kalian. Waktu terus berjalan. Saya nggak bisa nunggu lama. Kita ambil barang kita yuk, masuk lagi ke dalam. Aku gak akan serahin rumah ini pada siapapun. Karena seharusnya rumah ini teh milikku. Sekarang kita harus kemana lagi? Cari kontrakan kan juga gampang. Sebaiknya kita ke kafenya Rehan dulu ya. Iya, sebaiknya kita ke tempatnya Rehan ya. Teh, ayo ikut kita Teh. Kita pergi aja dari sini. Teteh tidak akan pergi dan tidak akan pernah pergi dari sini. Harusnya kalian teh mempertahankan rumah ini. Iya teh malah pergi. Ya, sekarang kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita sebaiknya sekarang ke tempat Rehan. Nanti kita bicarakan semuanya sebaiknya seperti apa. Terserah kalian mau pergi kemana. Pokoknya teteh tetap tinggal di rumah ini. Ibu, tolong angkat kaki dari sini karena rumah ini udah menjadi milik saya. Dengar ya. Pokoknya saya tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Titik. Bagaimana Pak? Apa kita paksa aja ibu ini untuk keluar dari rumah ini? Kalau ibu masih mau di sini, silakan. Biar kita kunci ya. Ya. Ya kan nanti. Buka. Bukain pintunya. Mana dikunciin? Buka. Bagaimana Pak? Kita bukain aja pintunya. Udah nggak usah. Ayo kita pergi. Oke kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Woi! Mana ditinggal pergi sih? Marwah! Kenapa Wah? Tadi katanya nggak mau ikut. Ya udah sana di situ aja. Wah mohon bukain pintunya. Oh, bukain pintunya, Wah mohon, jangan dikurung. Tolongin Wah. Teh, kalau Teteh mau keluar, lewat kamar Umi aja. Di sana nggak ada tralisnya. Gimana Umi mau berangkat sekarang nggak? Udah, tunggu aja sebentar. Kasihan kan? Ngapain sih nunggu Wah Grandong? Ah, ribet. Ternyata dia tidak mempan diancam. Malah aku yang dikunci di dalam rumah kayak gini. Aduh, kumaha ya. Aduh, mana sini? Aduh, tinggi banget lagi. Aduh, udah ngerjain semuanya ya. Susah deh, ya teh kumaha. Iya, aduh, itu ngerjain pisannya. Aduh, si Marwah teh bener-bener ya, pada ninggalin lagi. Aduh. Bener-bener ya semuanya tuh pada ninggalin, pada temenin. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya kembali. Ki. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini kok tumben rame-rame datang ke sini bawa koper segala? Gawat Rehan, Abah ditangkap polisi, dituduh penipuan. Ya Allah. Han, kita sekarang sama sekali udah gak ada tempat tinggal. Sertifikat rumah itu digadaikan sama Abah buat bisnis. Dan bisnisnya tuh gagal. Rumah kita juga udah disita. Astagfirullahaladzim Abah. Itu bener-bener ya. Dia tega banget, dia gak pernah mikirin keluarganya. Udah, percuma aja marah-marah. Toh keadaannya juga gak bisa berubah. Sebaiknya kamu hubungi pengacara ya. Bagaimana caranya supaya rumah itu bisa balik ke kita? Iya Umi. Rehan akan coba temuin pengacara kenalan Rehan. Sekarang untuk sementara Wah, Umi sama Asma Hana
kalian tinggal di kamar belakang dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya. Kiki. Alhamdulillah. Tolong anterin keluarganya A ke kamar belakang. Oh, ya, siap. Mari. Nah, tinggal dulu Mi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa itu Ada apa ya, Non? Bo, aku boleh minta tolong nggak? Maaf, tak tolong apa ya? Yang jemput Dinda, Mbok aja ya. Aduh, aku nggak berani keluar rumah, Mbok. Ya, aku mohon boleh ya, Mbok. Mbok aja yang jemput ya. Iya, baiklah, Non. Ya, tapi Mbok hati-hati ya di jalan, hati-hati ya. Ya. Permisi. Ya. Viva, kenapa nggak kamu aja yang jemput Dinda? Kan tugas kamu jemput Dinda. Aduh, Mas Gading, aku mohon maaf banget Mas Gading. Tapi aku benar-benar nggak berani keluar. Aku takut ketemu sama Abah. Aku takut Abah nyeret aku balik ke rumah itu lagi. Aku nggak mau. Ya Allah, kasihan banget Afifah. Ternyata dia sampai setakut itu sama Abah. Udah, kamu jangan takut lagi ya. Sekarang kamu nggak bakal diganggu lagi sama Pak Asep. Kok kamu tahu namanya Asep? Kan selama ini aku cuma nyebut namanya Abah. Ya, aku udah tahu semua informasinya tentang dia. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Apa yang kamu lakuin sama Abah? Kamu jangan curiga gitu dong. Aku nggak ngapa-ngapain Pak Asep kok. Tenang aja. Tapi kenapa? Jadi gini, aku sama Pak Asep itu ada bisnis. Tapi dia udah ketahuan ngelakuin kecurangan. Jadinya aku laporin ke polisi deh. Sekarang Pak Asep udah ketangkap sama polisi, udah di penjara. Ya Allah, kasihan Umi. Umi pasti sedih banget karena Abah ditahan. Maafin aku Umi. Aku nggak bisa memberi dukungan sama Umi di saat seperti ini. Udah, sekarang tenang ya. Yuk, kita jemput Dinda ya. Ini udah waktunya nih. Pokoknya Abah tuh nggak salah. Abah harus secepatnya dibebaskan dari tempat ini. Iya, tentu. Pasti saya akan usahakan. Gini deh, Bah. Abah kasih tahu ke Rehan, Abah itu kerja sama siapa. Biar Rehan bisa negosiasi langsung, sekalian Rehan minta lagi rumah yang mereka sita. Hah? Rumah disita? Waduh. Ini gila ya. Abah memang kerja sama orang, tapi Abah nggak pernah ketemu yang punya perusahaannya. Abah cuma ketemu dengan beberapa orang anak buahnya. Tapi Abah nggak nyangka bakal jadi kayak begini. Pokoknya kalian harus bebasin Abah lah secepatnya dari sini, pusing. Tapi Abah tahu alamatnya? Ya tahu. Nanti Abah akan kasih alamatnya, kasih nama-namanya supaya Abah segera keluar dari sini. Itu dulu yang harus diusahain. Iya, pasti saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk Abah bisa segera keluar dari sini. Ya, begitu dong. Ini anak saya nanti akan mengurus pembebasan saya dari sini. Jadi mereka mengundang pengacara? Gak masalah? Diatur aja ya? Oke. Mas Gading, saya boleh izin sebentar nggak keluar? Tadi saya udah bantuin Dinda ngerjain PR sama udah nyuapin Dinda makan. Kamu mau kemana? Saya mau ketemu sama Umi dulu sebentar. Umi itu istri pertamanya Abah. Umi tuh baik banget sama aku, Mas Gading. Jadi mumpung Umi sekarang lagi di luar, aku mau ketemu sama mereka. Ya kan aku nggak mungkin ke rumahnya Abah ketemu sama Abah dan Teh Elis. Tapi mereka nggak ada di sana loh. Mereka udah pindah rumah itu. Dari mana Mas Gading tahu soal itu? Karena Pak Asep menggadaikan sertifikat rumahnya dalam proyek itu. Jadi sekarang rumahnya menjadi milik aku. Tapi Mas Gading apa nggak sebaiknya
Umi sama anak-anaknya tetap tinggal di rumah itu. Ya aku tahu aku cuma pengasuhnya Dinda. Tapi aku mohon dengan segala kebaikan hatinya Mas Gading. Kasihan mereka Mas, mereka nggak tahu harus tinggal di mana. Lagian juga gimana pun, Abah udah dapat hukuman kan atas kejahatannya Abah. Jadi aku mohon sama Mas Gading biarin mereka tinggal di rumah itu. Karena mereka itu nggak salah apa-apa Mas. Baiklah. Mereka bisa tinggal di situ lagi. Asalkan satu syarat. Kamu bisa menjadi istri aku. Karena istri aku nggak mungkin balik lagi. Dan Dinda pasti butuh seorang ibu. Dinda senang banget sama kamu. Sayang sama kamu. Afifah, gimana? Kamu mau? Maaf Mas, tapi itu nggak mungkin. Aku masih istrinya Abah. Kamu nggak usah khawatir. Dengan kekayaan dan kekuasaan saya, semua bisa diatur. Apa ini jalan aku untuk bisa melepaskan diri dari Abah?